Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsinil Amal Anur dari kelas Teknik Informatika dengan NIM 181650007. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan struktur kendali di PHP atau biasa disebut kontrol PHP. Yang pertama adalah pernyataan if. Kondisi ini adalah kondisi if yang paling sederhana atau if tunggal. Jika kondisi benar, maka eksekusi kode yang ada di dalamnya. Kondisi bisa kita isi dengan nilai boolean, atau kita bisa buat pernyataan untuk menghasilkan nilai boolean. Sintaksnya adalah if kurawal kondisinya tutup kurung kurawal besar, isi dari statementnya kurung tutup besar. Di sini saya contohkan ada sebuah variabel A dengan nilai 10 dan variabel B dengan angka 5. Di sini kita isi if kondisinya adalah A lebih besar dari B. Jika benar, maka dia akan mengeluarkan A lebih besar dari B, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah pernyataan if else. Percabangan if else memiliki dua pilihan. Jika kondisi bernilai false atau salah, maka blok else akan dikerjakan. Sintaksnya adalah seperti ini. If kondisi, lalu hasil apabila kondisinya benar, statementnya, lalu else, di sini statement hasil apabila kondisinya salah. Contohnya, A sama dengan 3, B sama dengan 5. Jika A lebih besar dari B, maka berarti A lebih besar dari B. Tapi kalau salah, maka A lebih kecil dari B. Nah, kita coba di sini kan A lebih kecil dari B. Harusnya yang keluar adalah yang else. Nah, seperti ini hasilnya. Kita coba rubah ke angka 8. Kita save. Nah, maka hasilnya A lebih besar dari B, 8 lebih besar dari 5. Selanjutnya pernyataan if else. Percabangan ini memiliki lebih dari dua pilihan kondisi. Contohnya, sintaksnya adalah if kondisi pertama, maka hasil kondisi pertama adalah statement di sini. Terus apabila salah, maka pindah ke kondisi 2. Apabila kondisi 2 benar, maka statementnya ada di sini. Tapi kalau kedua-duanya kondisinya salah, maka hasilnya ada di else. Seperti ini contohnya. Di sini ada A sama dengan 5, B sama dengan 5. Jika A lebih dari B, maka hasilnya adalah A lebih besar dari B. Tapi kalau salah, maka A sama dengan B, maka hasil yang keluar harusnya A sama dengan B. Apabila dua-duanya salah, maka A lebih kecil dari B. Kita coba run hasilnya. Ya,
karena A sama dengan 5, B sama dengan 5, maka 5 sama dengan 5, A sama dengan B. Atau kita coba rubah ke angka 3, kita simpan, taran lagi, harusnya 3 lebih kecil dari 5, jadi A lebih kecil dari 5, harusnya ini yang keluar ya, A lebih kecil dari B, maaf ya. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kendali perulangan. Perulangan dalam istilah lain disebut loop atau fungsi dipakai dalam mengerjakan perintah program untuk mengerjakan perintah atau pola yang sama secara berulang-ulang. Misalnya cetak tulisan hello world sebanyak 100 kali, maka menggunakan perulangan adalah solusi yang tepat untuk melakukannya. Manfaat yang paling utama adalah efisien dalam mengerjakan suatu perintah program. Nantinya program akan berjalan dan berhenti sesuai dengan kondisi yang telah diatur. Di sini ada 3 perulangan, yaitu for, while, dan do while. Pernyataan for. Perulangan for adalah perulangan yang termasuk dalam counted loop atau perulangan yang terhitung, karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Contoh sintaksnya adalah for, kondisi hitungan mengulang, lalu sintaks hasil yang nantinya diulang. Contohnya, di sini ada for dengan A sama dengan 1, lalu kondisinya adalah apabila A kurang dari 10, A ditambah 1, lalu nanti akan dipanggil dengan perulangan for ke perulangan keberapa, nanti di sini keluar hasilnya. Kita coba run. Nah, di sini keluar perulangan sebanyak 10 kali. Karena kita di sini menentukan kondisi A kurang sama dengan 10. Apabila kita hanya memakai A kurang dari 10, maka seharusnya perulangan hanya sampai 9. Kita coba. Ya, hasilnya benar. Selanjutnya pernyataan while. Perulangan ini digunakan ketika banyaknya perulangan tidak kita ketahui atau ketika kita tidak ingin menuliskan banyaknya perulangan pada kondisi. While juga dapat diibaratkan statement if yang dijalankan berulang-ulang kali. Contohnya while kondisi hitungan mengulang, lalu statement yang hasilnya nantinya akan diulang. Contohnya, nah di sini ada I sama dengan 0, while I kurang sama dengan 10, maka dia akan memanggil I, lalu I akan ditambah 1, lalu dia akan mengulang ke awal. Di sini I menjadi 1, lalu I berarti 1 kurang dari 10 berarti benar, lalu akan dieksekusi lagi, terus mengulang sampai 10. Jadi sampai dia I nya 10, maka dia akan berhenti. Kita coba run. Ya, di sini I sama dengan 0, maka dia akan dipanggil pertama kali 0, lalu dia mengulang ke awal 1, terus dia lalu setelah dia keluar dia ditambah 1, maka hasilnya adalah 1, dan mengulang sampai
sama dengan 10. Selanjutnya, pernyataan do while. Do while sama seperti perulangan while. Perbedaannya terletak pada caranya memulai pengulangan. Perulangan while akan mengecek kondisi terlebih dahulu, baru melakukan pengulangan. Sedangkan do while akan selalu melakukan pengulangan sebanyak 1 kali, kemudian melakukan pengecekan kondisi. Contohnya adalah do kurawal besar hasil yang akan diulang statementnya, lalu kurawal kurung tutup besar while kondisinya untuk mengulang hitungannya. Contoh codingnya, do while. Di sini i sama dengan 0, maka lakukan i ditambah 1, lalu dipanggil i while i kurang dari 5, maka akan berhenti. Di sini kondisi untuk menghentikan pengulangannya. Jadi apabila 0 ditambah 1, maka hasilnya akan jadi 1, maka terus ditambah sampai angka 5, maka kondisi di sini kan 5 kurang dari 5 berarti salah, maka dia akan berhenti, tidak akan mengulang lagi. Kita coba run. Ya, di sini awalnya ada 1 karena i 0 di sini ditambah 1, jadi hasilnya adalah 1. Baru di sini karena 1 kurang dari 5, maka dia melanjutkan pengulangannya 1 2 3 4 5. Nah, di sini 5 karena 4 ditambah 1 5, terpanggillah 5. Lalu di sini kondisinya adalah 5 kurang dari 5 kan salah, maka dia berhenti pengulangannya. Selanjutnya, pernyataan break. Break digunakan untuk mengakhiri eksekusi sebuah kontrol perulangan dan switch secara prematur, yaitu menghentikan perulangan di luar dari yang direncanakan. Contohnya adalah break ini di sini. Kita coba break. Contoh di sini adalah perulangan for a sama dengan 0. Contoh di sini adalah perulangan for, di mana a adalah 0, a kurang dari 10, maka a ditambah 1. Jika a sama dengan 7, maka dia akan break atau berhenti. Jadi dia tidak akan mengeluarkan angka 7. Jadi kita coba run. Break. Nah, ini diawali dengan 0 karena a sama dengan 0, a kurang dari 10 benar, lalu dia dikeluarkan di sini. Apabila kita hapus breaknya, maka harusnya adalah sampai 10, karena apabila a nya 10, a nya 9, a nya 10, maka dia akan berhenti. Nah, dia tidak berhenti di angka 7. Selanjutnya, pernyataan continue. Continue digunakan untuk melompati sebuah perulangan yang sudah ditentukan dan melanjutkan perulangan kembali. Contohnya adalah seperti ini.
Di sini contohnya adalah di perulangan while. Di continue adalah jika A sama dengan 4, maka dia akan dilompati angka 4-nya. Kita coba run. Nah, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4-nya dilewati, lalu dia berhenti di 9 karena while A kurang dari 10, maka dia berhenti. Apabila A kurang sama dengan 10, dia nyampe 10, tapi tetap angka 4 dia tidak masuk karena di sini dikasih perintah continue, jadi dia terlompati. Terus pernyataan return, perintah ini digunakan untuk mengakhiri sebuah fungsi dan mengembalikan fungsi dari nilai yang bersangkutan. Contohnya kita ke return. Di sini ada fungsi luas persegi yang dimana pada panjang, lebar, dan satuan. Luas sama, dan sini ada hitungan luas sama dengan panjang kali lebar, maka kembali. Jadi luas perseginya adalah luas nanti di sini hasil dari hitungan luasnya, lalu satuannya apa, persegi di sini, lalu diisi dengan luas perseginya adalah 5. Di sini persis seperti yang ini ya, ada panjang, lebar 5 dan satuannya adalah cm. Apabila di run harusnya adalah 5 dikali 5, maka hasil luas adalah 25. Lalu 20 keluarnya adalah luas perseginya adalah 25 dengan satuan cm persegi. Kita coba run. Return. Nah, benar kan? Luas perseginya adalah 25 cm persegi. Nah, kita juga bisa coba ganti, semisal 10, panjangnya 10, lebarnya kita isi 5, dan satuannya adalah meter. Maka hasilnya seharusnya adalah 10 dikali 5 adalah 50 meter persegi. Kita coba run. Nah, luas perseginya adalah 50 meter persegi. Selanjutnya, pernyataan exit. Exit di dalam PHP berfungsi untuk menghentikan atau membatalkan semua perintah dari sebuah fungsi atau skrip PHP yang kita buat, dimana jika kita memiliki sebuah proses dan jika kita ingin menghentikan proses tersebut, kita bisa menggunakan exit. Contohnya, nah, di sini ada echo hello, lalu ada perintah exit dengan kata error, lalu echo word. Harusnya yang keluar adalah hello error. Karena di sini ada exit, maka word tidak akan keluar atau tercetak. Kita coba run. Nah, hello error. Karena di sini exit, dia tidak melanjutkan
perintah selanjutnya. Jadi mungkin kita coba copy lagi. Hello mahasiswa, maka mahasiswa pun dia tidak akan keluar. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.